Halo semuanya, selamat datang di podcast tim PPTIK. Kali ini kita salah satu narasumber yaitu Pak Agus. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang transformasi digital. Nah, boleh gak sih Pak kasih tahu ke teman-teman semua apa itu transformasi digital? Ya, semua pasti sudah mendengar ya dan sudah sering di transformasi digital. Iya, Saat ini juga kita sedang melakukan transformasi digital secara digital. Kamera yang ya masih pernah nggak pakai kamera yang pakai namanya Tustel. to style itu Ya, apa Pak? Tustel itu ada ininya, ada film-filmnya. Oh iya benar. Oh, belum pernah ya? Belum. Belum, belum. Ya, saya cerita dulu ya. Dulu itu kameranya tidak seperti sekarang yang bertransformasi menjadi hal yang bisa dilakukan secara digital. Hmm. Terus ada namanya film yang harus dipasang di kamera, namanya itu style ya. Itu juga transformasi. Kemudian apapun ya, sekarang ini kita bisa ngobrol begini, ternyata informasinya bisa disampaikan. Kita melakukan transformasi. Nah, hal lain sebetulnya juga kita duduk di sini ngobrol-ngobrol podcast ya. Hmm. Oh, kalau dulu mungkin harus diambil gambar, kemudian nanti melalui televisi dikabarkan. Sekarang Iya, betul. bisa langsung live. Itu juga dalam rangka adanya digitalisasi dan teknologi sebetulnya. Jadi perkembangan teknologi itu sudah sangat besar. Hmm. Ada teknologi yang dulu kalau dibagi gelombangnya kita sudah sampai di gelombang kelima ya di mana gelombang terakhir yaitu bahwa adanya hal di mana kecerdasan buatan itu bisa menjadi bagian dari kita AI ya. Iya, Sering dengar AI kan? iya. Nah itu juga sudah menjadi sampai di gelombang kelima. Kalau level industrinya ada industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sekarang muncul 5.0 di mana katanya ada human center, jadi manusia yang harus diberdayakan dan punya value karena akibat teknologi tadi. Di segala bidang bertransformasi, namanya transformasi ya, berubah bentuk dan menuju hal yang eh, berkarakteristik digital gitu ya. Apapun Hmm. handphone kita dulu kan handphone harus eh, nerimanya harus di rumah masing-masing ditaruh belum ada ya. Iya. Belum, Oh, Pak. belum. Karena Belum. belum ada era digital ya itu. Jadi kita harus terima telepon di rumah, dipencet nomornya, kemudian kadang-kadang salah sambung, ya, Hmm. dan harus dituju. Nah sekarang kan enggak ya, Hmm. udah bisa langsung kapanpun. Nah, itu juga bertransformasi. Nah kita sedang menuju transformasi, bukan menuju transformasi, sedang dalam proses bertransformasi digital apapun. Dulu kalau belanja itu harus pakai uang cash misalnya. Sekarang kan nggak kemarin saya QRIS begitu. Enggak sih, Pak. Oh pakai Masih uang cash juga. Bangkes. Pernah kan pakai itu ya. Iya. QRIS itu juga terapkan. Jadi segala bidang, misalnya bidang kesehatan segala macam eh, sudah bertransformasi di segala bidang ya, transformasi digital. Nah, apa lagi yang mau di ini sih? Jadi segala bidang ya transformasi. Nah, kalau misalnya untuk kita nih, Pak, anak-anak muda zaman sekarang, penting nggak sih buat perkembangan transformasi digital itu? Iya, ya sebenarnya tantangan besarnya adalah di bukan hanya di era karena eranya sekarang adalah eranya AI. Hmm. Kalau dulu kita di era bagaimana sumber daya manusia itu harus bisa produktif ya, produktif dan sampai sekarang produktif. Tapi sekarang tantangannya bahwa ada pendamping yang bisa jadi lebih cerdas ya. Misalnya sekarang kalau fasilitas chat GPT atau Bard ya, yang sebenarnya lebih cerdas ketika eh, di era sekarang. Nah, kalau anak-anak muda sekarang harusnya leading ya, karena tadi karena sudah bertransformasi digital, adanya teknologi itu sangat memudahkan.
Dan walaupun ada jargon katanya akan manusia akan digantikan dengan mesin Iya. atau manusia akan digantikan dengan AI, itu sudah terjadi ya. Sudah terjadi dan sudah mulai, dan intinya adalah bagaimana tiga komponen penting yang harus diperhatikan. Komponen people, komponen kita semua ini kita sebut people. Kemudian komponen prosesnya. Bagaimana anak-anak, bukan hanya anak muda, semua komponen level anak bangsa yang harus berproses dengan tadi dan teknologi. Jadi ada tiga hal yang harus, kalau saya sebut harus harmonis ya, antara people, proses, dan teknologi. Nggak boleh yang besarnya people-nya banyak, tapi teknologinya karena untuk bertransformasi sedikit, prosesnya tidak baik, jadi sumber dayanya sangat terbatas. Nah, harus ada harmonisasi. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, itu kan ada people dan proses itu dilakukan biasanya bersama dalam sebuah organisasi itu, segala cara segala caranya memenuhi kebutuhan people-nya ya, orangnya. Jadi misalnya kalau sekarang kita di sini mau melakukan podcast, bagaimana caranya podcastnya berjalan lancar misalnya. Hmm. Berarti harus disiapkan toolsnya, teknologinya, prosesnya harus benar. Nah, ke depan anak-anak muda itu harus bisa mengharmoniskan people, process, dan teknologi, dan harus leading. Apalagi kecerdasan buatan itu jangan dilihat saja sebagai mengganti teman-teman. Kalau mengganti teman-teman berarti teman-teman akan banyak pengangguran. Iya. Tapi bagaimana itu menjadi partner? Nah, kalau ingin menjadi partner berarti ada proses yang benar dalam hal mensinergikan supaya itu menjadi satu bagian dari tujuan. Perjalanan anak muda itu harus punya tujuan. Contohnya, oh saya ingin bertransformasi merubah sebuah hal yang bisa membuat nilai. Berarti ada AI, ada prosesnya dengan teknologi, itu akan membantu saya untuk mencapai tujuan. Nah, kalau anak-anak muda, siapapun, atau organisasi, perusahaan yang tidak punya tujuan yang clear, yang jelas, yang punya visi yang jelas, itu akan bisa punah. Manusianya ada, tetapi tidak bisa berdaya guna. Organisasinya ada, tapi tidak bisa mendaya gunakan karena tidak bisa mengharmoniskan teknologi yang ada, kemudian dengan prosesnya tidak bisa disinkronkan dengan people-nya. Contohnya apa? Ya, sekarang bujang ganjing tentang perdagangan misalnya di e-commerce kan banyak toko-toko tutup segala macam karena tokonya sendiri belum bisa mengharmoniskan people, proses, dan teknologi. Iya. Tuh, nah kalau dianalogikan ke anak-anak muda, kalau sampai tidak bisa menjalankan, pintar saja nggak cukup, tapi harus punya objektif, punya goals yang jelas, jadi apa itu, nah itu yang paling penting sebetulnya. Karena AI itu mau tidak mau akan ada di kita, dan ada proses namanya singularity, bahwa kecerdasan buatan itu akan lebih menguasai, lebih cerdas ketimbang manusianya. Jadi kalau bicara anak muda, dan tidak hanya anak muda ya, organisasi apapun, kalau dilihat kan sudah banyak yang mulai, ada yang meningkat sekali, bahkan ada yang seperti Gojek ya. Iya. Atau sederhana, Gojek itu menarik karena dari Gojek yang konvensional bertransformasi digital dan bisa mengharmoniskan bagaimana orang-orang yang tukang ojeknya, kemudian penggunanya, kebutuhannya, dengan proses yang benar dan memanfaatkan kecanggihan teknologi yang jadinya punya besar ke Gojek. Atau TikTok. Iya. TikTok juga begitu karena berhasil bertransformasi dalam kegiatannya, bisa mensinergikan people, proses, dan teknologinya ya itu besar. Nah, itu yang penting di setiap organisasi maupun manusia ya. Kalau enggak nanti kita cuma kerangka saja karena semuanya digantikan manusia. Nah, itu digantikan dengan AI. Ya. Iya.
Itu yang paling penting sebetulnya untuk dipersiapkan bahwa ini gelombang terakhir menurut pandangan saya. Kalau gelombang dulu ada gelombang bagaimana memanfaatkan sumber daya alam, inovasi kreatif. Nah, ini gelombang terakhir gimana adanya gelombang yang semua akan menuju kepada kecerdasan buatan. Jadi ada hal yang terbangun dalam sebuah fenomena hidup namanya sistem cerdas. Mana semuanya sudah dibangun dengan kecerdasan buatan. Kan tadi kata Bapak harmonisasi people sama teknologi itu harus seimbang. Nah, sedangkan kecerdasan buatan itu kan harus lebih dari manusia. Nah, gimana kita bisa membersamai itu semua, Pak? Iya, tentu saja tadi yang paling penting adalah bagaimana paham bahwa ada people yang punya objektif. Yang paham bagaimana proses-prosesnya dibangun bersama dengan people-nya, dengan orang-orang semua, dengan sebulan orang, bahkan mungkin ada AI juga di sana yang bersama-sama membangun secara baik dengan memanfaatkan teknologi. Jadi AI itu jangan-jangan bukan bukan hanya teknologi tools, bukan alat bantu, tapi juga adalah bagian dari harmonisasi. Harus paham. Dan yang paling penting sebenarnya dalam sebuah organisasi itu objektifnya apa, goalsnya apa. Jadi sekarang ini tidak ada lagi keterbatasan. Kalau dulu misalnya mau kita bangun target itu karena ada keterbatasan manusia. Ya karena manusianya harus hidup, bisa hidupnya tidur harus tidur minimal 8 jam gitu ya. Nah sekarang keterbatasan itu nggak ada karena ada AI yang bisa hidup terus-terusan. Iya. Nah berarti kita harus memanfaatkan itu sebagai tujuan sebuah organisasi untuk mencapai goalsnya. Jadi sudah ada barriernya itu sudah nggak ada lagi karena manusianya sudah dibantu oleh AI. Kecuali manusia sebuah organisasi atau kita nggak punya tujuan hidup, nah itu ya akan digantikan sama manusia, sama AI ya. Itu mengharmoniskan people, proses, dan teknologi dalam era transformasi digital sekarang. Berarti penting banget buat kita melek digital dari sekarang ya, Pak? Ya, literasi digital, literasi data, literasi kemanusiaan, ya. Wah, ada data itu jadi penting, ya, manusia menjadi hal yang penting juga. Jadi perlu harmonisasi itu tiga komponen penting, people, proses, teknologi dalam transformasi digital di sebuah organisasi. Nah, buat yang terakhir boleh gak sih Pak kasih harapan buat transformasi digital ke depannya? Mau seperti apa? Iya, transformasi digital ini akan menjadi satu bagian tubuh hidup kehidupan kita dan kita akan bersama-sama selalu akan uh, dinaungi dengan itu. AI itu menjadi hal yang tidak bisa dielakkan lagi dan tadi saya selalu menekankan bagaimana itu kita bisa mengharmoniskan di segala aktivitas menjadi suatu aktivitas di stoknya. Begitu. Jadi sangat penting sekali transformasi digital di era sekarang ya Pak ya. Seru sekali ya tentang ngobrol-ngobrol transformasi bersama Pak Agus dan mungkin kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di episode selanjutnya Bapak. Ya. Nah, jangan lupa nonton podcast tim PPTIK dan akan ada narasumber yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Terima kasih.